Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis sore 15 Juni 2023. Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 120 kg dan turut mengamankan 4 tersangka kurir yang merupakan jaringan narkoba internasional. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membekuk 4 orang kurir narkoba jenis sabu berinisial F, M, A, dan AZ ditangkap di lokasi dengan waktu yang berbeda. Dalam pengungkapan berawal dari petugas saat melakukan penyamaran transaksi narkoba di kawasan Jalan Tol Sunggal Deli Serdang dan berhasil menangkap pelaku berinisial F dan M. Tak berselang lama, petugas kembali berhasil membekuk seorang tersangka lainnya di SPBU kawasan Lubuk Pakam. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 120 kg narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik berwarna hitam. Setelah menginterogasi keempat tersangka, petugas membekuk seorang tersangka lainnya di kawasan Besitang, Kabupaten Langkat. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyebutkan kelompok ini diduga merupakan bagian dari jaringan internasional yang kerap memasok narkoba dari Malaysia untuk diedarkan di Indonesia. Yaitu 1 unit mobil Honda Jazz warna merah, ya, kalian bisa lihat ada, dan di dalamnya ditemukan 120 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang yaitu 120 kg. Tepatnya di SPBU Pagar Jati, Jalan Medan, Lubuk Pakam. Dari keterangan F dan M, mereka disuruh ya oleh A untuk mengantarkan barang sabu tersebut. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan A. Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka sudah 2 kali memasok narkoba ke wilayah Kota Medan. Terhadap tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup hingga hukuman mati. Pemirsa, warga dibantu personil TNI menggagalkan peredaran pendistribusian minuman keras beralkohol yang diduga ilegal akan diperdagangkan ke wilayah Pulau Nias. Temuan masyarakat itu bermula saat 1 unit mobil ekspedisi yang datang asal Medan terpuruk pada ruas jalan rusak di kawasan Gunung Sitoli Utara. Untuk memperbaiki kendaraan tersebut, supir kemudian membongkar barang bawaannya dari mobil untuk mengurangi kapasitas angkutan. Kegiatan bongkar muat itu kemudian dikerumuni warga dan menemukan adanya sebanyak 250 kardus berisi botol berbagai jenis minuman beralkohol. Warga menduga minuman keras yang datang dari dari luar Pulau Nias itu tidak memiliki izin edar sehingga melaporkannya kepada salah seorang petugas TNI yang sedang melintas di lokasi. Bersama warga kemudian membawa supir mobil ekspedisi ke Polres Nias untuk menyerahkan kepada petugas Satreskrim. Informasi yang dihimpun, botol miras berbagai merek tersebut didatangkan dari Medan namun belum memiliki alamat tujuan yang jelas di Gunung Sitoli. Ada ditemukan beberapa kardus yang indikasinya katanya minuman beralkohol, yang kita lihat itu sampai 48% alkoholnya, 6 jenis itu. Dan dari surat jalan atau data yang dibawa ketika kita menanyakan, mereka tidak bisa menunjukkan dengan jelas ini alamatnya kepada siapa, toko mana, hanya nama jalannya. Sehingga kita meragukan bahwa minuman ini adalah minuman yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh yang membawa mobil ini. Aksi warga temuan dugaan peredaran minuman keras beralkohol tanpa izin untuk menghindari dampak negatif berpotensi membahayakan kesehatan warga. Kita ke informasi lainnya pemirsa, diduga supir mengantuk, 1 unit mobil minibus menabrak becak bermotor di Jalinsum, Kabupaten Labuan Batu Selatan sehingga pengemudi bentor bersama penumpang mengalami luka-luka serius.
Beginilah kondisi korban pengemudi Betor dan penumpangnya usai ditabrak minibus. Terlihat pengemudi Betor mengalami luka serius di bagian kepala. Sementara penumpang wanita hanya mengalami luka ringan dan kedua korban pasangan suami istri tersebut kemudian dibawa warga ke rumah sakit. Salah satu warga, Edi Harahap, mengatakan kecelakaan tersebut bermula dari sopir mobil pribadi berjenis minibus Xenia bernomor polisi 1100 UMD melaju kecepatan tinggi datang dari arah Gunung Tua menuju arah Kota Pinang. Diduga sopir minibus tersebut mengantuk dan tidak memperhatikan di depannya ada satu unit Betor bernomor polisi jalan searah. Mendadak mobil langsung menabrak Betor tersebut dari arah belakang sehingga Betor tersebut terlempar hingga membuat pengemudi dan penumpang Betor terpental dari dalam Betor. Mobil apa ini kan mobil Avanza ini dari Langkapayung mengarah ke Kota Pinang. Jadi beca di depan dia ditabrak dari belakang ini beca gitu. Jadi begitu ditabrak becanya melanding kan, mobilnya gecong gini, jadi berlawan arah, jadi putar ke sana dia mobilnya. Tujuan dia mau ke Cikarang. Ini Pak, tadi mobilnya dugaannya kencang atau tidak ini Pak? Kencang. Kayak perkiraan ngantuk lah itu, ngantuk. Sementara itu, kecelakaan tersebut kini ditangani oleh pihak kepolisian lalu lintas Kota Pinang. Sementara mobil minibus dalam kondisi diparit secara gotong royong dievakuasi oleh warga bersama personil polisi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga ayam potong di Kota Pematang Siantar mengalami kenaikan hingga mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong ini telah berlangsung sejak 1 minggu terakhir. Dari biasanya ayam potong dengan harga Rp32.000 per kilogram, saat ini harga ayam potong mengalami kenaikan menjadi Rp39.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Dari kenaikan harga ini, penjualan ayam potong di pusat pasar Horas, Kota Pematang Siantar mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan sepinya minat warga untuk berbelanja ayam potong. Salah seorang pedagang ayam potong di pusat pasar Horas Pematang Siantar, Rido, mengatakan para pedagang ayam potong mengeluhkan kenaikan harga sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan mereka. Agar penjualan ayam potong laku, para pedagang hanya berharap kepada warga dari pemesanan yang melakukan hajatan atau pesta. Harapan tersebut karena di hari biasa penjualan ayam potong saat ini sepi dari pembeli dan warga banyak yang beralih mengkonsumsi ikan laut atau ikan sungai yang harganya lebih murah. Horas masih ecer sekitar 40-39. Karena mahal ini peminat belinya pastinya berkurang. Orang pesta baru dia. Kalau orang pesta dia pasti beli untuk nonjol. Tapi kalau untuk sebentar pastinya beli daging. Para pedagang di pusat pasar Horas Pematang Siantar ini berharap harga ayam potong dapat kembali turun agar penjualan bisa normal kembali. Akibat kenaikan harga ini, para pedagang ayam potong yang ada di pusat pasar Horas Pematang Siantar terpaksa mengurangi jumlah penjualan dari biasanya. Dari Kota Pematang Siantar kita beralih menuju ke Kabupaten Mandailing Natal. Pemirsa, diduga akibat korsleting arus pendek listrik, 3 rumah kontrakan di lingkungan 6 Banjar Sehat Mandailing Natal ludes terbakar. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah Mandailing Natal berjibaku memadamkan kobaran api dari rumah berkonstruksi kayu di lingkungan 6 Banjar Sehat, Kelurahan Penyabungan, 2 Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kebakaran 3 unit rumah kontrakan ini dengan cepat hangus akibat kondisi cuaca panas disertai tiupan angin yang kencang, membuat api cepat dengan cepat meluas ke rumah tetangga. Api berhasil dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan bersama personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI Polri, dan masyarakat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara ketiga korban pemilik rumah yang terbakar mengungsi ke rumah kerabatnya yang terdekat. Ya pemirsa, informasi seputar menuju pemilu 2024 akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda.
Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Medan akan fokus pada verifikasi dokumen bakal calon legislatif pemilu 2024. Hasil verifikasi akan diumumkan pada minggu depan. Petugas verifikator masih fokus pada tahap verifikasi dokumen bakal calon legislatif di kantor KPU Medan, Sumatera Utara siang tadi. Proses verifikasi yang dilakukan secara digital tersebut mempermudah kinerja para verifikator. Data bacalek dari masing-masing partai politik akan diverifikasi melalui aplikasi Silon. Aplikasi Silon merupakan aplikasi yang dipakai Satuan Kerja KPU untuk mempermudah proses pencalonan pada pemilu 2024. KPU Medan telah membuka pendaftaran bacalek sejak 1 Mei hingga penutupan pendaftaran bacalek pada 14 Mei 2023 yang lalu. Sebanyak 8 partai politik telah mendaftarkan bacalek masing-masing kepada KPU Medan. Usai tahapan memasuki pendaftaran bacalek dari masing-masing partai politik, KPU Medan akan melakukan verifikasi dokumen bakal calon legislatif. Usai tahapan verifikasi selesai dan diumumkan, KPU Medan akan memberi waktu kepada masing-masing partai politik untuk melakukan tahapan perbaikan dan pengajuan kembali dokumen bakal calon legislatif. Komisioner KPU Medan Divisi Teknis dan Penyelenggara M. Rinaldi Hoir mengatakan bahwa petugas masih fokus pada tahap verifikasi dokumen bacalek. KPU Medan akan mengumumkan hasil verifikasi dokumen bacalek pada minggu depan. Ya, hari ini kami masih menjalankan tahap verifikasi administrasi dokumen bakal calon yang rencananya akan selesai sampai pada tanggal 23 Juni. Lalu pada tanggal 24 dan 25 Juni baru akan kami sampaikan hasil dari verifikasi dokumen persyaratan bakal calon. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli partai politik dapat melakukan tahapan perbaikan dan pengajuan kembali dokumen persyaratan bakal calon. Seperti itu ya, mudah-mudahan sampai hari ini kegiatan berlangsung lancar ya dengan aplikasi yang disiapkan oleh KPU RI yaitu melalui aplikasi Silon cukup memudahkan para verifikator kita dalam mengecek berkas-berkas dokumen yang tidak lagi dicek melalui hard copy atau tumpukan-tumpukan berkas. Sementara itu, KPU Kota Medan menetapkan sebanyak 18 partai politik telah sebagai peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang jenis pekerjaan yang harus menyertakan surat pengunduran diri dalam pengajuan calon anggota legislatif seperti kepala daerah dan wakilnya, PNS, karyawan BUMN, kepala desa, serta yang bersumber honornya dari APBN serta APBD. Hal tersebut menjadi syarat mutlak dalam daftar calon tetap nantinya. Hal tersebut disampaikan Ardian Syah Hasibuan selaku Komisioner KPU Serdang Bedakai saat dikonfirmasi tim peliputan TVRI siang tadi. Proses verifikasi administrasi yang sedang berlangsung, KPU terus melakukan upaya dalam menelaah syarat administrasi bacalek yang diajukan partai politik ke KPU. Sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang syarat pekerjaan yang harus mengajukan pengunduran diri atau sudah melampirkan pengunduran diri seperti kepala daerah dan wakilnya, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, kepala desa serta pekerjaan yang bersumber honornya dari APBN dan APBD. Tentunya syarat ini menjadi hal mutlak dalam proses pengajuan sampai kepada daftar calon tetap yang akan diumumkan pada 3 November 2023 nanti. Ardian Syah Hasibuan menambahkan dalam pekerjaan yang bersumber dari honor APBN atau APBD tidak terlalu jauh merinci dalam PKPU tersebut. Tetapi seyogyanya para bakal calon legislatif yang mengajukan diri hendaknya mempunyai itikat dan niat baik. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal gugatan jika calon tersebut terpilih nantinya. Dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 memang telah dijelaskan beberapa jenis pekerjaan yang jika mendaftar sebagai anggota DPRD atau anggota DPR maka harus menyertakan surat keputusan pemberhentian atau surat pengunduran diri yang bersangkutan. Di antaranya adalah pekerjaan tersebut adalah kepala daerah, wakil kepala daerah, termasuk juga kepala desa, perangkat desa, BPD,
karyawan BUMN dan karyawan BUMD ya, termasuk ASN, TNI dan Polri itu yang pejabat atau pekerjaan yang harus menyertakan surat pemberhentian atau surat pengunduran diri. Sebenarnya dalam regulasi juga ditentukan bahwa ada pekerjaan yang tidak disebutkan tadi, tapi sumber pendanaannya atau sumber honornya dari APBN dan APBD juga harus menyertakan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan atau mengajukan surat pengunduran diri. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Deli Serdang akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Para siswa kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 2 Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang tahun ini kembali mengadakan pagelaran karya seni siswa profil pelajar Pancasila di Open Stage Harapan di halaman sekolah ini. Para siswa dan kepala sekolah bersama guru maupun tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Percut Setuan kemarin menampilkan karya seni siswa profil pelajar Pancasila. Mengawali pelaksanaannya diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kata-kata sambutan juga disampaikan Komite Sekolah, Perwakilan Siswa, dan Kepala SMA Negeri 2 Percut Setuan, Supraba Ika Sari, juga Kacabdis Wilayah 1 Dinas Pendidikan Prof. Su, Oges Sinaga sekaligus membuka acara. Oges Sinaga menyatakan sekolah ini menjadi salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Deli Serdang yang dipilih orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Meski demikian, sebagai sekolah penggerak dengan penguatan kurikulum Merdeka Belajar dan pendidikan karakter adalah menjadi prioritas pendidikan di sekolah ini dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Selain itu jiwa berwirausaha juga harus digalakkan agar siswa mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuat produk kekinian tanpa menyampingkan kuliner budaya lokal yang masih digemari warga masyarakat. Pada acara ini ditampilkan tarian etnis yang ada di Sumatera Utara termasuk tarian profil pelajar Pancasila, juga tarian etnis yang ada di tanah air dan drama singkat. Selain itu dilakukan peninjauan stand karya siswa oleh Kacabdis Wilayah 1 Dinas Pendidikan Sumut bersama Kepala SMA Negeri 2 Percut Setuan. Pada peninjauan tersebut, stand kimia juga dilakukan uji kimia yang mendapat perhatian dari Kacabdis Wilayah 1 Dinas Pendidikan Prof. Su dan siswa serta undangan lainnya. Kepala SMA Negeri 2 Percut Setuan menyatakan acara ini adalah agenda tahunan sebagai sekolah penggerak guna menampilkan karya seni para siswa. Kegiatan pagelaran karya siswa profil pelajar Pancasila yang hari ini dilakukan di SMA Negeri 2 Percut Setuan merupakan salah satu dari sekian program sekolah untuk mendukung suksesnya implementasi kurikulum Merdeka. Sesuai dengan yang diperintahkan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui 7 perintah hariannya, maka kita siap sebagai Rayon 32 juga kita mengikut sertakan anggota Rayon dalam hal ini juga kegiatan Mini Expo Rayon 32 sehingga kolaborasi antar sekolah-sekolah dari Rayon 32 tetap aktif untuk bernilai edukatif. Alhamdulillah Bapak Kacabdis telah berhadir untuk membuka kegiatan dan memberikan sambutan yang luar biasa, memberikan semangat kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian memberikan semangat kepada seluruh siswi yang ada di sekolah ini dan juga para utusan siswa-siswi dari Rayon 32. Sementara itu, salah seorang siswa menyatakan acara ini sangatlah positif dalam menambah keterampilan siswa-siswi. Tentu tanggapan kami sangat senang karena acara ini dapat menumbuh kembangkan kreativitas kami terhadap kearifan lokal, kewirausahaan, dan juga acara pada hari ini tuh sangat menyenangkan tentunya karena dilengkapi dengan acara pameran, juga acara pekan project yang ada kimia tadi ya Bu ya? Iya. Ada kimianya, ada kewirausahaannya, dan juga ada kearifan lokalnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu, Bapak, guru-guru yang sudah mensupport acara ini yang
semakin mengajarkan kami bagaimana caranya menumbuh kembangkan kreativitas kami yang selama ini mungkin kami masih terpendam dan malu-malu untuk mengeluarkannya. Dalam rangka pengamanan aset milik negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, TVRI Sumatera Utara dalam hal ini Stasiun Pemancar TVRI Kota Rantau Prapat mengajukan permohonan sertifikasi sebidang tanah pada Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu. Guna mensukseskan program pemerintah untuk mengamankan aset barang milik negara, TVRI Sumatera Utara melakukan permohonan sertifikasi tanah pemancar TVRI di Kota Rantau Prapat berada di Jalan Pemancar, Kelurahan Siringo Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Diketahui keberadaan pemancar TVRI Rantau Prapat yang berlokasi di Jalan Menara Kota Rantau Prapat dikuasai sejak tahun 1986 dengan luas bidang tanah sekitar 4.764 meter persegi. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Muhammad Saleh menjelaskan, pihaknya langsung menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan verifikasi kelengkapan berkas lalu melakukan pengukuran sebidang tanah yang akan dilanjutkan dengan proses pemetaan dan penerbitan sertifikat. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu siap untuk bersinergi dengan pihak TVRI ataupun satuan kerja lainnya guna mensukseskan program persertifikatan barang milik negara dan juga barang milik daerah berupa tanah tahun 2023. Di hari ini dari BPN melakukan kegiatan pengukuran tanah terkait permohonan pensertifikatan dari TVRI. Kebetulan ini akan menjadi target dari KPKNL, dan dalam hal ini KPKNL Kisaran. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk dalam rangka pengamanan aset negara terhadap aset-aset baik itu aset BMN maupun BMD. Pokoknya kalau dari BPN kami siap selalu bersinergi selama masih ada permohonan, dan dalam rangka pengamanan aset kami selalu siap untuk melaksanakan segala aktivitas apalagi dalam permohonan sertifikat. TVRI Sumatera Utara telah menargetkan pada tahun 2023 mengamankan asetnya di 3 daerah stasiun pemancar TVRI, antara lain pemancar TVRI Rantau Prapat, pemancar TVRI Sidikalang, dan pemancar TVRI Gunung Sitoli. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Eko Dono Poyo Partikno, Koordinator Keuangan TVRI Stasiun Riau. Semasa hidupnya sebelum pindah tugas ke Riau, almarhum merupakan karyawan yang telah lama mengabdi di TVRI Sumatera Utara. Sebelum dikabarkan wafat beberapa waktu lalu, almarhum sempat dikabarkan sakit dan menjalani pemeriksaan serta perawatan medis di Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan. Almarhum menghadap sang Khalik di usia 55 tahun. Kepergian almarhum menyisakan duka bagi keluarga, kerabat, dan handai tolan juga karyawan-karyawati TVRI yang merasa kehilangan sangat mendalam. Selama hidupnya almarhum banyak berkontribusi bagi TVRI, di mana selama hidupnya almarhum dikenal sebagai sosok humanis dan juga ramah. Tampak hadir melayat Kepala Stasiun TVRI Sumut Tahrizal, didampingi Kasubag Tata Usaha TVRI Sumut Suwardi Camong, serta karyawan-karyawati teman sejawat almarhum. Kepada keluarga yang ditinggalkan, para pelayat menyampaikan duka cita yang mendalam dan mendoakan agar almarhum husnul khotimah. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, tabah dalam menerima cobaan ini, meskipun teramat berat karena kehilangan orang yang disayangi dan dicintai untuk selama-lamanya. Pelayat tidak lupa mendoakan agar segala amal dan ibadah almarhum ditempatkan di tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat jalan saudara kami Eko Dono Poyo Partikno. Segala kenangan bersamamu akan terus terpatri di hati kami. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Sumatera Utara melaksanakan uji fisik tahap 2 kepada atlet yang akan mengikuti pemusatan pelatihan daerah atau Platda sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2024 Sumut Aceh.
Ribuan atlet yang tergabung di berbagai cabang olahraga mengikuti tes fisik di Stadion Universitas Negeri Medan. Sebagai persiapan dan salah satu penilaian tim pelatih kepada atletnya untuk berlaga di PON 2024 mendatang. Tes fisik ini menjadi salah satu ketentuan yang harus diikuti para atlet sebelum nantinya akan memasuki pemusatan pelatihan daerah atau PLADA, khususnya kontingen Sumatera Utara untuk persiapan PON. Ketahanan fisik menjadi salah satu faktor yang mendapat perhatian khusus pada persiapan PON 2024 kali ini. Dengan kekuatan fisik yang prima akan memudahkan para pelatih untuk menerapkan strategi dalam setiap cabang olahraga yang akan dilakukan pertandingan. Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis menyebutkan dalam pengamatannya selama 3 hari tes fisik ini digelar, ia cukup optimis terhadap perkembangan fisik para atlet. Bahkan dirinya memiliki catatan khusus terhadap atlet USU, khususnya saat melakukan blip test. Tes fisik ini sebenarnya fungsinya bukan hanya untuk KONI, tapi lebih bermanfaat untuk para pelatih. Karena apapun namanya, pelatih harus kenal para atletnya, terutama masalah kondisi fisiknya, supaya bisa membuat program. Ini adalah tes fisik kali ini adalah tes fisik yang sangat penting bagi kita juga, karena kita hanya memilih yang punya potensi fisiknya sudah prima, karena kita sudah masuk ke tahap pelatihan yang high lah ya, yang lebih tinggi, sehingga nantinya hasil tes fisik ini kita diskusikan dengan cabang olahraga, kita diskusikan dengan pelatih, baru kita putuskan. Sementara itu pada tes fisik ini akan menjadi penentu berkembang atau tidaknya fisik para atlet untuk nantinya diputuskan untuk mengikuti pemusatan PLADA atau tidak. Namun pada keputusan tersebut KONI Sumatera Utara akan berdiskusi dengan Pengprov Olahraga untuk penentuan sistem atlet degradasi atau promosi. Pemirsa, setiap manusia sejatinya berkeinginan untuk memiliki sehat jasmani dan rohani. Keinginan tersebut dapat terpenuhi dengan melakukan kegiatan olahraga baik secara mandiri maupun bersama komunitas. Beranjak dari upaya tersebut, salah seorang pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Sumatera Utara, Agus Salim Samosir, menyelenggarakan lomba senam kesehatan jasmani SKJ untuk pelajar SMP hingga mahasiswa, serta aerobik competition bagi pelajar mahasiswa dan instruktur senam. Agus Salim Samosir mengatakan selain bertujuan untuk membangun semangat para siswa, pelajar dan mahasiswa dalam melakukan olahraga, sekaligus merupakan proyek akhir masa kuliah di Fakultas Keolahragaan. Lomba senam kesehatan jasmani diikuti 220 peserta dan aerobik competition diikuti 265 peserta, diselenggarakan di Arena Olahraga Astaka Jalan Pancing kemarin. Kegiatan lomba SKJ dan aerobik tersebut mendapatkan respon positif dari para guru sekolah dan civitas akademika kampus, serta mendapat dukungan dari pengurus Kormi Sumut dan Kadispora Sumatera Utara. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Jumat 16 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya, Enda Baramita, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Jumat 16 Juni 2023. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga hujan guntur di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan guntur berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Karo, Langkat, Medan, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, dengan suhu berkisar 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 95%. Angin dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas terpantau di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2023 adalah 22 titik, di mana 2 titik di wilayah Samosir, 4 titik di Tapteng, 3 titik di Humbas,
3 titik di Padang Lawas, 2 titik di Dairi, 2 titik di Madinah, 2 titik di Tapanuli Utara, 1 titik di Serdang Bedagai, 1 titik di Sibolga, dan 1 titik di Padang Lawas Utara. Kepada masyarakat dihimbau tetap waspada berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng timur, pegunungan, pantai timur pada sore dan malam hari. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi lintas Andalas dapat Anda saksikan usai jedah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, jemaah calon haji Kabupaten Bengkulu Utara resmi dilepas keberangkatannya pada Selasa siang. Seluruh jemaah calon haji diminta untuk selalu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. 209 jemaah haji Kabupaten Bengkulu Utara dilepas keberangkatannya oleh Bupati Mian di Balai Daerah Kota Arga Makmur. Pelepasan rombongan jemaah ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Kepala Kemenang, dan pejabat daerah lainnya. Selain berpesan agar seluruh jemaah menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji, dalam kesempatan ini Bupati Mian juga meminta para jemaah mendoakan Kabupaten Bengkulu Utara agar semakin maju dan sejahtera, serta para pemimpinnya selalu beristiqomah dan dimudahkan menjalankan tugasnya dalam membangun daerah. Pemerintah daerah, tolong secara khusyuk dan ikhlas, segenap unsur pimpinan, segenap pemerintah daerah didoakan juga agar dimudahkan dalam urusan mengelola pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ini. 209 jemaah haji yang dilepas ini hanya 200 diantaranya yang diberangkatkan ke asrama haji. Sedangkan 9 jemaah lainnya yang masuk ke dalam kuota tambahan haji tahun ini akan berangkat pada 21 Juni bersama kloter 17 Padang atau kloter terakhir. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan pendidikan yang layak. Salah satunya di Kabupaten Lebong, anak-anak di salah satu desa terdepan di Lebong dalam waktu dekat bakal merasakan pendidikan jenjang SMP yang sebelumnya sering putus sekolah hanya sebatas SD. Penantian anak desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong perlahan mulai terwujud. Anak-anak desa ini sebentar lagi bakal merasakan langsung di desanya pendidikan jenjang SMP yang akan dibangun pemerintah Kabupaten Lebong melalui anggaran APBD yang saat ini sudah masuk tahap lelang dengan target tanda tangan kontrak pada akhir bulan ini. Kepala Bidang Kurikulum Disdikbud Lebong Habibi mengatakan pembangunan SMP di desa Sungai Lisai nantinya akan menggunakan sistem kelas jauh, di mana tenaga pendidik untuk mengajar kelas SMP akan ditarik dari SMP induk yakni SMP Negeri 20, Desa Ketendong yang merupakan desa tetangga dari desa terdepan Kabupaten Lebong ini. Sistem ini diberlakukan atas dasar karena desa Sungai Lisai yang belum memenuhi syarat untuk pembangunan SMP baru. Karena dalam aturannya setiap pembangunan SMP baru harus mempunyai 5 SD pedopang. Sementara di desa ini baru ada 1 SD yakni SD Negeri 85 dengan akreditasi C, dengan jumlah murid hanya beberapa puluh saja. Kelas jauh di Sungai Lisai yaitu supaya anak-anak di Sungai Lisai itu tidak putus sekolah. Berarti guru dari SMP Ketendong datang ya? Ya, untuk guru yang di kelas jauh yang berada di Sungai Lisai itu guru-gurunya itu berasal dari SMP 20 Ketendong. Nah, teknis mengajar. Habibi menambahkan pembangunan SMP kelas jauh ini agar kedepannya anak-anak di desa Sungai Lisai tak lagi putus sekolah hanya sebatas SD saja. Selain memang jarak yang jauh, pilihan lain selama ini bagi orang tua anak didik di desa ini harus menyekolahkan anaknya keluar desa dengan penuh pertimbangan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.
Penjualan hewan kurban tahun ini mengalami lonjakan permintaan. Bahkan 2 pekan jelang Lebaran, penjualan hewan kurban melampaui 50%. Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah membawa berkah bagi para penjual hewan kurban di kota Palembang. Tahun ini, para pedagang mengaku adanya peningkatan penjualan ketimbang tahun 2022 lalu, di mana penjualan kurban terhalang merebaknya virus PMK. Salah seorang pedagang hewan kurban di Jalan Demang Lebar Daun, Aritama, mengaku tahun ini penjualan hewan kurban mulai membaik setelah pada tahun lalu sempat turun akibat PMK. Bahkan peningkatan diprediksi mencapai angka 100%. Mengingat saat ini kepercayaan masyarakat untuk membeli kurban meningkat setelah digencarkannya vaksin PMK. Meski Idul Adha masih 2 pekan lagi, namun lebih dari 50% hewan kurban baik sapi maupun kambing sudah dipesan masyarakat. Untuk penjualan hewan kurban di tahun ini kelihatan kalau dari awal kita buka sudah kurang lebih 20 hari itu ada peningkatan dibanding tahun kemarin. Dan sesama pedagang kurban kita optimis di tahun ini ada peningkatan ya dibanding tahun sebelumnya kan. Kalau di tahun sebelumnya kita ada penyakit namanya PMK, penyakit mulut dan kaki, dan tahun ini semuanya sudah bebas karena divaksin kan. Jadi kemungkinan permintaan untuk hewan-hewan kurban baik sapi maupun kambing kita prediksikan ada kenaikan bisa sampai 100% malahan. Harga sapi dibanderol dari kisaran 17,5 juta sampai 100 juta rupiah per ekornya. Sedangkan kambing dibanderol mulai dari 2 juta sampai 8 juta rupiah per ekornya, tergantung jenis serta bobot ukuran. Romiko, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Ya, pemirsa, informasi dari Provinsi Sumatera Selatan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.